Saat ini banyak di antara kita yang kebingungan tentang sejarah tanah tumpah darah kita sendiri. Pelajarilah sejarah, pahamilah sejarah, karena dengan memahami sejarah kita akan menjadi orang yang kuat. Dengan memahami sejarah wilayah kita, maka wilayah kita akan menjadi wilayah yang kuat. Jangan setelah ada keributan tentang makam dirubah dengan nama Arab, ada patung dinamakan Aji Saka, pencetus aksara Jawa. Di patung ini Aji Saka dibuat seperti ala-ala, Anda tahu sendiri dah lah ya, seperti ini. Dan melihat hal ini, atau warga Indonesia terasa sangat bingung ya, apakah betul ini Aji Saka? Itulah sebabnya kenapa kita harus mengetahui sejarah agar tidak mudah disusupin atau dimasuki oleh budaya kabib, wabib dan lain-lain lah, atau budaya dari Yaman atau budaya dari manapun. Jadi pahamilah budaya dan sejarah wilayah kita masing-masing. Jangan hanya sejarah luar negeri yang kalian pahami. Sejarah dalam negeri harus kalian pahami agar kita dapat memantau perusakan sejarah atau pemelencengan sejarah dan lain-lain yang mengatasnamakan satu orang atau satu golongan. Baik, tentang sejarah aksara Jawa. Yang pertama itu ada aksara Kawi, itu yang ada di Jawa. Ini belum ditemukan siapa sih aksara Kawi ini yang membuat pertama kali. Kemudian ada aksara Jawi. Nah, aksara Jawi inilah yang diawali oleh Aji Saka pada tahun 1 bulan 1 tanggal 1 Saka. Oleh sebab itu kenapa dinamakan tahun Saka? Yaitu karena penyempurnaan aksara Kawi menjadi aksara Jawi oleh Aji Saka bertepatan dengan 78 Masehi. Disitulah peran Aji Saka menyempurnakan bahasa Kawi atau merubah bahasa Kawi menjadi bahasa Jawi. Kemudian kenapa sih bahasa Kawi ini dirubah menjadi bahasa Jawi oleh Aji Saka? Karena menyesuaikan dengan cara berpikir manusia pada masa itu. Jadi disesuaikan dengan cara berpikir dan cara membaca yang terlalu banyak sekali manusia tidak paham terhadap bahasa Kawi pada masa itu. Akhirnya disesuaikanlah baik tulisan ataupun bahasa Kawi menjadi bahasa Jawi oleh Aji Saka. Pada masa berikutnya, yaitu antara tahun 1500-an, bahasa Jawi diubah menjadi Hono Coroko yang seperti kita pahami saat ini. Ya tetap bahasa Jawi ya, cuman disempurnakan sehingga memiliki kata sandang dan kata ini dan itu oleh Raden Fatah. Diubahnya bahasa Jawi menjadi Hono Coroko pada masa itu juga bertujuan menyesuaikan kata atau menyesuaikan budaya yang ada pada masa itu. Bugis ada sendiri aksaranya, kemudian aksara Sumatera ada sendiri, aksara Melayu ada sendiri. Dipersatukan oleh Republik Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dan secara terpaksa dan dipaksa karena terancam pembunuhan pada masa itu adalah masa penjajah. Kita dipaksa dan terpaksa menggunakan aksara yang dibawa oleh penjajah. Aksara yang kita pakai saat ini yaitu A, B, C, D, E, F, G, budaya Belanda atau budaya penjajah. Oke, pesan saya, pahamilah sejarah wilayah kita masing-masing agar wilayah kita masing-masing menjadi wilayah yang kuat, tidak mudah dimasukin atau disusupi oleh budaya orang luar. Paham?